Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher Tutorial. Tutorialnya pemula. Baik, pada hari ini saya kedatangan handphone Infinix milik seorang cewek ya. Kepemilikannya itu seorang cewek. Jadi tiba-tiba handphonenya tadi mati dan di telepon masuk tapi layarnya tidak muncul. Sebelumnya saya tekan kombinasi tombol 3 jari, akhirnya bisa hidup, tetapi LCD-nya bermasalah. Jadi adik cewek itu minta langsung penggantian LCD handphonenya. Oke, bagaimana cara bongkar pasang LCD Infinix Hot 20i ini? Simak tutorialnya. Terlebih dulu kita bongkar slot SIM-nya. Kita buka casing backdoor ya. Oh, ini sudah pernah ganti ternyata. LCD sudah pernah ganti. Sudah pernah ganti LCD ternyata. Dan ini ada fleksibel yang berlipat. Ini fleksibel apa ini? Saya meragukan. Ini sudah pernah bongkar ya, nggak ada segel lagi. Saya pisahkan baut satu persatu. Ini fleksibel mencurigakan terlipat ini kepanjangan atau gimana. Nah, benar saja ini berlipat kepanjangan. Ini LCD apa ini? Kepanjangan ini terlipat ya. Ini dicurigai ini LCD apa? Sudah pernah ganti dan kurang pas. Nah, ini kok bisa kepanjangan ya? Curiga juga kita ini. LCD apa ini kok berlebih kepanjangan gini? Anta murtaja yauma biham isfana la ya habiballah. Ini sangat jauh ya lebihnya, bukan bawaannya dia sepertinya. Oke, langsung saja kita bongkar bagian depan. Kita cek, bukan LCD bawaan untuk dia sepertinya ini.
ini sudah pernah ganti. Ya, kita menggunakan apa ya, plastik pembungkus anti gores atau glass. Dengan plastik ini kita bisa memisahkan LCD dari frame. Plastik yang sederhana ini sangat berjasa, sudah sangat banyak jasanya untuk perbaikan LCD HP. Oke, ini pemasangannya sangat banyak lem. Sangat banyak lemnya ya, pada LCD-nya. Bagian bawahnya juga dilem. Ini sangat menyulitkan bagi orang yang membuka LCD berikutnya. Pemasangannya kalau lem di balik LCD itu memang kuat sih, cuman sulit untuk membuka. Siapa yang dapat membuka perbaikan LCD berikutnya itu sulit sekali membukanya. Kadang LCD itu bisa diperbaiki, seperti bisa diperbaiki, tapi karena lemnya terlalu banyak akhirnya bongkarnya itu rusak, jadinya nggak jadi bisa diperbaiki ya. Sangat sering ya LCD itu bisa diperbaiki, kadang cuma kesalahan pemasangan, namun karena pengelemannya begitu banyak akhirnya jadi rusak. Kemudian kita buka penutup papan cas ya, karena di sini juga ada fleksibel ke papan cas. Nah, ini fleksibelnya, buka saja dan kita copot saja LCD-nya. Oke, sudah dicopot. Oke, sekarang kita cek. Saya sudah punya LCD-nya. Sekarang kita cek fungsi ya. Ini Infinix Hot 20i ini sama dengan Infinix Hot 12i ya, sama juga dengan Infinix Smart 6. LCD-nya emang agak, ternyata LCD yang keluaran spare part itu memang panjang ya, jauh lebih dari soketnya, memang harus dilipat sepertinya. Beda sekali dengan LCD orinya, ini kan universal. Jadi universal ini dia menyesuaikan banyak tipe, asalkan fleksibelnya sama, soketnya walaupun fleksibelnya beda panjang pendeknya, maka ia memilih memakai yang panjang. Untuk Infinix Hot 20i ini sebenarnya lebih pendek dari ini, kira-kira seginilah.
di sini kan ada kelebihan 1 cm, tapi nggak apa-apa. Kalau teknisi pasti punya akal-akalan gimana supaya bisa kan. Sekarang kita tes fungsi. Yang penting jika berfungsi normal sentuhan dan LCD-nya, maka soal pemasangan itu bisa diakalin aja. Gitulah namanya teknisi ya. Yang kita cek, kita hidupkan. Oke, sudah hidup. Terlihat jelas ya. Phoenix. Sebenarnya ini sudah dites satu persatu dari pabrik. Tapi untuk memastikan kita ulang tesnya. Nah, ternyata empolnya pakai password. Kita tes panggilan darurat aja. Kita tes tombol fungsi tombol aja. Karena saya nggak berani minta password pada handphone ini ya. Kecuali kalau dia ngasih. Untuk fungsi tombol-tombol semua dirasa normal. Ya, sebenarnya untuk LCD baru zaman sekarang ini, keluaran sekarang ini nggak ada masalah. Cuman terkadang itu ada bermasalah saat setelah dipasang atau terkendala beda cara pemasangan mungkin barangkali, atau memang ketika sudah dipakai beberapa waktu, beberapa lama, mungkin dia baru ada terdapat kendala. Namun pas dites seperti ini baru dibeli, semuanya LCD apapun mereknya itu insya Allah aman ya. Bedanya nanti lagi kualitas setelah dipasang, berapa lama tahan, dan kualitas touchscreen sentuhannya, juga kualitas kecerahan layar, kemudian multi-talknya. Itu yang membedakan antara LCD itu yang zaman sekarang, keluaran yang terbaru ya. Baik, tes fungsi sudah selesai kita laksanakan. Saya rasa sudah selesai. Kita matikan lagi. Sekarang kita fokus ke pemasangan. Cabut ya, jangan lupa cabut, matikan baterai dan cabut LCD-nya. Kita fokus ke pemasangan. Terlebih dulu kita harus bongkar mesin ya, karena ini ada kamera ya. Nanti takutnya kena lem. Pas kita memasang lem, takutnya kena percikan atau rembes gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita pisahkan bagian mesin. Kita pisahkan bagian mesin. Awas kamera jangan sampai kena fingerprint ya. Kena sidik jari, bisa kabur. Oke. Langkah selanjutnya itu kita membersihkan sisa-sisa lem yang terdapat pada frame ya. Jangan lupa ini pengganjal kamera ya, stabil. Selanjutnya kita bersihkan bekas-bekas lem yang menempel ya. Oh, ini dia pakai double tip ya. Ternyata pakai double tip seperti ini itu tingginya jadi tidak rata. Ini jika pas di area yang kita kasih double tip, ini tinggi, ini rendah. Tadi sini juga dikasih ya, sini juga dikasih. Jadi sebisa mungkin jangan kita kasih double tip, karena itu akan menambah ketebalan ya. Jadi permukaan frame untuk tatakan LCD-nya juga jadi tidak merata. Dan jika kita kasih double tip saat pemasangan, kita tempel pada frame-nya seperti ini, dia langsung nempel dinding LCD-nya. Jadi seandainya kita mau ada pergeseran, kita mau menggeser, ada sesuatu yang belum pas,
dia susah jadi tergesernya. Kalau kita paksakan menggesernya nanti jadi rusak, karena dia udah dipegang dulu, dihambat dulu pergerakannya sama double tip. Jika sudah nempel ya, nggak bisa lagi kita geser. Namun cukup kita kasih lem saja. Jika saat pemasangan belum presisi, belum pas, ada yang lebih atau ada yang kurang, kita bisa menggeser tanpa terganggu oleh lem ya, karena lemnya baru cair ya, belum kuat, belum merekat. Lem LCD itu merekatnya lumayan lama ya, didiamkan beberapa menit baru dia melekat. Jadi kalau baru dipasang, dia itu masih bisa digeser ke sana sini. Jadi kalau sudah dikasih double tip seluruh sisi seperti ini, jika pemasangannya kurang pas, itu meribetkan kita, bisa jadi LCD-nya berakibat mudah rusak atau memang rusak jadinya kan. Makanya kita usahakan bagian tatakan LCD-nya, bagian dudukan ini semuanya rata. Jangan ada lem atau double tip yang tersisa menempel pada frame, karena ini permukaannya datar. LCD-nya juga permukaannya datar. Dan kalau bisa ada segel seperti ini pada LCD, sebisa mungkin kita hindari ya, kita bersihkan biar permukaannya itu benar-benar rata. Itu kan. Nggak ada nanti berakibat ada spot putih ya, ada bintik titik putih. Itu salah satu penyebab dari adanya bintik putih ketika setelah pemasangan LCD. Jadi harus pastikan semuanya rata ya, dari bekas lem. Frame yang ini harus rata semuanya, termasuk pinggiran, termasuk di tengah. Semuanya harus rata tanpa ada bekas lem. Kita bersihkan bagian yang masih ada tersisa lem. Yang membandel kita bersihkan dengan cairan seperti thinner ataupun pertolet ya, ataupun minyak kayu putih juga bisa, sampai benar-benar sisa-sisa lemnya itu yang menempel tuh udah bersih ya. Oke, jika dirasa sudah bersih, maka LCD yang baru sudah sepantasnya boleh kita pasang ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan lagi? Nah, sekarang kita akan melakukan pemasangan. Dalam pemasangan, apa yang perlu kita perhatikan, yaitunya bagian optik. Ini ada bagian optik nih. Ini ada IC-nya kecil-kecil ya di bagian ini. Bagian ini harus benar-benar bisa dikasih lem secara merata agar tidak tinggi dan tidak rendah nanti. Maksudnya harus sama rata nanti saat kita dudukkan pada framenya. Jangan ada yang telah mengeras, lem di sini telah membeku, kita pasang, kita tekan, maka itu menyebabkan nanti ada IC sini atau optiknya itu menjadi terganjal, makanya rusak. Kemudian yang perlu lagi kita perhatikan yang kedua adalah bagian sensor. Pada sini ada lubang sensor di framenya. Ada dua lubang sensor sepertinya, lampu dan sensor ya. Nah, ini dia. Ini ada sensor inframerah, dan ini ada LED ya, lampu LED. Ini bagian ini tibanya di sini nanti harus kita perhatikan jangan sampai tertutup oleh lem.
bagian sensor ya. Sensor yang terpenting bagian sensor, juga bagian lampu juga penting, flash. Jika tertutup bagian sensornya, ini ada putih. Wah, kelihatan ya, ini ada lubang-lubang putih nih. Yang ini adalah tempat sensor itu membaca nanti apa namanya itu, ada sesuatu yang lengket, dia tidak bisa berfungsi untuk video call misalnya, atau saat nelpon. Fungsinya itu inframerah itu mendeteksi wajah kita. Jika kita nelpon nih ya, kita nelpon titik, kemudian kita dekatkan, tempelkan ke pipi. Jika sensornya itu aktif normal, saat kita tempelkan dengan tangan, dekatkan dengan tangan aja, dia udah mati, apalagi ke pipi gitu kan. Jadi itu fungsinya saat nelpon, agar layar pada handphone itu tidak bergerak atau tidak terpencet-pencet sendirian. Itu fungsinya. Kemudian untuk video call, dia langsung aktif gitu kan. Jadi saya agak susah menjelaskan ya. Jadi penting ya sensor itu. Banyak sekali teknisi pemula yang tidak memperhatikan ini. Semua sekelilingnya dibabat sama lem ya, dikasih ditempel lem semuanya. Akhirnya pas nelpon baru aja melakukan panggilan, layarnya udah mati. Karena sensor itu mendeteksi dia udah tertempel pada pipi kita ya, karena ada yang menghalangi ya. Ya, ini sensornya, sebisa mungkin jangan dikasih lem di bagian sensor. Oke, kita lakukan pengeleman. Saya lebih menyukai memasang lem LCD itu pada LCD-nya, pada bagian kacanya ya, seperti ini. Karena itu lebih rapi dan nantinya saat pembongkaran juga lebih mudah. Ya, bagian sudut ini ya perlu kita isi ya. Kemudian pastikan sama rata semuanya. Andaikan tidak rata, itu nggak masalah. Karena LCD ini, lemnya ini masih bersifat cair. Nanti pas kita tekan dia akan menyesuaikan dengan permukaan. Asalkan jangan sampai ditunggu keras dulu baru dipasang ya. Oke. Dan ada waktunya kita perlukan juga di sini tambahan ya. Tambahan lem di sini kita perlukan juga, tapi ingat jangan terlalu banyak. Kita kasih lem beberapa titik aja, satu titik dan 2 titik. Ini tujuannya apa? Jika LCD yang pinggir di sekeliling LCD itu, jika lem LCD di pinggiran ini melunak karena adanya nanti berbagai cairan yang mengenai LCD seperti alkohol misalnya, ataupun hand sanitizer, ataupun parfum misalnya kan. Kalau cewek-cewek dia itu hobi kan memakai cuci tangan dengan parfum atau alkohol gitu kan. Nanti bagian pinggirnya itu melunak. Nah, maka ini fungsi untuk mempertahankan posisi LCD. Oke. Maaf, lupa ini ya, baterainya juga harus dibuka ya. Karena jalan LCD-nya di balik baterai. Oke, kita lakukan pemasangan. Kita pastikan pemasangannya itu pas ya, presisi ya. Oke, saya lupa lagi, mohon maaf. Ini belum masuk ya, ini diperhatikan juga harus masuk. Oke.
Oke ya. Nah, itu untungnya lem LCD dia tidak dulu mengeras sebelum kita pemasangan. Oke, lupa lagi ya, aduh error. Nah, itu untungnya lem LCD ya. 1 2. Ini jadi ini dua fleksibel yang harus kita perhatikan. Harus masuk keduanya. Oke. Nah, ini ya. Akhirnya 2 kali pembongkaran. Itu kelebihan lem LCD. Jika tadinya kita kasih double tip, itu akan susah membukanya jika ada kesalahan dalam pemasangan ya. Maklumlah manusia itu pelupa gitu kan. Nah, makanya jangan dikasih double tip lem atau sesuatu lem yang lebih cepat mengering ya. Kasih aja dalam LCD normal. Dia walaupun ngeringnya lama, seandainya ada kesalahan, itu kita memperbaikinya sangat mudah, cepat dan mudah sebelum lemnya mengering ya. Tidak perlu cari lem cepat kering untuk pemula ya. Tapi jika untuk senior sudah master nggak apa-apa. Kalau untuk pemula disarankan lem LCD-nya yang standar ya. Jangan dikasih double tip, karena itu nanti diragukan. Tidak bisa lagi kita geser jika belum pas pemasangannya tidak presisi ya. Seperti ini. Masalah lem itu belepotan, nanti itu bisa kita bersihkan sebelum dia mengering ya. Nih udah bersih ya. Sekarang kita tunggu aja. Kita rekatkan. Kalau untuk pemula bisa dikasih karet, ataupun jepitan juga nggak masalah. Saya yang penting itu kebiasaan ya, tentang kebiasaan, dan sudah ada firasat insting berapa tekanan karet dan berapa tekanan dari jepitan. Itu karena faktor kebiasaan dan insting aja. Insyaallah ini aman. Nah, kita tunggu sekitar 15 menit untuk pemasangan mesin dan bagian-bagian yang lainnya. Nanti setelah 15 menit kita akan jepit lagi, tapi jepitannya nggak terlalu kuat seperti ini lagi ya, sekedar untuk mempertahankan posisinya aja agar tidak goyang ya. Sekarang kita rekatkan agar lemnya mengering. Supaya rekat 15 menit, kita pasang lagi mesin, pasang seluruh komponen, dan kita jepit lagi dengan yang agak kurang dikurangi kekuatannya ya, karena nanti kalau lebih kuat dari ini malah berakibat nanti rusak LCD-nya. Oke, tunggu saja beberapa menit. Saya stop dulu videonya, nanti kalau udah 15 menit disambung lagi. Oke, sahabat semuanya, maaf saya lupa memvideokan tadi. Ini sudah 15 menit, jadi sudah saya angsur memasang kembali. Saya lupa memvideokannya dari awal pemasangan. Kita pasang kembali partnya seperti sedia kala. Pasang baut satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan baut, apalagi sampai yang berlebih. Pokoknya semua yang tadi yang kita buka, maka disatukan kembali seperti sebagaimana sebelumnya kita membuka.
Oke, setelah kita selesai membukanya mah kita pasang backdoor atau casingnya. Pastikan semua terpasang rapi. Kita coba hidupkan. Oke, hidup. Sambil hidup kita pasang kartu. Kembali kita pasangkan kartunya. Oke, sambil melihat-lihat apa yang perlu kita bersihkan. Oke, kembali berfungsi normal. Alhamdulillah.